Putra, dan Roh Kudus. Rahmat dan damai dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat datang di gereja Paroki Santo Yohanes Penginjil Laiki. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 27 Juli, kita bergabung dengan seluruh umat Katolik di dunia bersama dengan umat Kristen merayakan hari Minggu sebagai hari Tuhan. Untuk umat Katolik ini adalah hari Minggu biasa yang ke-17, dan pada hari Minggu ini bersama dengan umat Katolik di seluruh dunia merayakan hari orang tua, hari kakek dan nenek sedunia, mengingatkan kita dari mana kita berasal dan kita menjadi seperti sekarang ini karena warisan yang kita terima, terutama warisan iman, harapan dan kasih. Dan hari ini di paroki ini secara khusus mengenang dan merayakan, mendoakan perjalanan dari wanita Katolik Republik Indonesia cabang Paroki Santo Yohanes Penginjil Laiki pada peringatan ke-60 tahun. Saudara-saudara yang terkasih, kita mensyukuri kasih Tuhan yang setia dalam perjalanan hidup kita, umat iman, lewat para perintis kita, kakek, nenek, orang tua, lansia, yang membuat kita jadi seperti sekarang ini dengan pertumbuhan di paroki ini secara khusus untuk wanita Katolik Republik Indonesia cabang Paroki Santo Yohanes Penginjil Laiki. Maka mari kita tunduk sejenak di hadapan Tuhan untuk menyadari betapa besar kasih Tuhan dalam perjalanan hidup kita, umat khususnya GKRI cabang Santo Yohanes Penginjil Laiki. Tuhan setia dalam perjalanan organisasi ini, dan kita semua mengalami kebaikan Tuhan yang nyata dalam perjalanan hidup kita ini, perjalanan GKRI cabang Laiki ini. Kita dengan rendah hati mengakui bahwa kadang-kadang kita kurang mensyukuri peristiwa-peristiwa di mana Tuhan menyertai kita. Kadang-kadang kita kurang menanggapi panggilan Tuhan bahwa kita semua masing-masing, setiap anggota diutus untuk mengambil bagian menjadi saksi cinta kasih Tuhan di mana saja kita berada. Kita mohon ampun agar sekali lagi dapat merayakan peristiwa yang membawa keselamatan ini. Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata. Bacaan dari kitab Kejadian. Sekali peristiwa bersabdalah Tuhan kepada Abraham, sesungguhnya banyaklah keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat beratlah dosanya. Baiklah, aku akan turunkan untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan membinasakan orang benar bersama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan membinasakan tempat itu? Tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat
demikian, membunuh orang benar bersama dengan orang yang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku ini debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 orang itu? Tuhan bersabda, aku tak akan memusnahkannya jika kudapati 45 orang benar di sana. Lagi Abraham lanjutkan perkataannya, sekiranya 40 didapati di sana, sabda Tuhan, aku tak akan berbuat demikian demi yang 40 itu. Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati orang benar di sana. Sabda Tuhan, aku tak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Kata Abraham lagi, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Sabda Tuhan, aku tidak akan memusnahkannya demi yang 20 itu. Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 orang benar didapati di sana. Jawab Tuhan, aku tak akan memusnahkannya demi yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah selesai berkata kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikianlah sabda Tuhan. Jawab
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, bersama Kristus kamu telah dikuburkan dalam pembaptisan, dan bersama Dia kamu juga turut dibangkitkan oleh kepercayaanmu akan karya kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dahulu kamu mati karena pelanggaranmu dan karena tidak disunat secara lahiriah. Tetapi kini Allah menghidupkan kamu bersama Kristus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita telah dihapuskannya dan ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Ketika Dia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Yesus berkata kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat, dan pada tengah malam pergi kepadanya lalu berkata, 'Sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singkat ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan sahabat yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu kepadanya, meskipun ia itu sahabatnya,
Namun karena sikap sahabatnya yang tidak mau itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang ia perlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu baginya. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertama-tama saya ucapkan selamat hari Minggu kepada kita sekalian. Hari Minggu sebagai hari Tuhan yang kita rayakan bersama umat Kristiani di seluruh dunia, merayakan sebagai hari Tuhan untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang sudah kita terima, dan dalam perayaan hari Minggu ini lewat Ekaristi, sabda firman yang kita dengarkan sebagai pedoman arah perjalanan kita, dan Tuhan yang hadir di dalam tanda Ekaristi yang akan kita rayakan. Yesus mengatakan, inilah tubuhku, makanlah dan lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Hari ini bagi kita menjadi satu hari berkat, hari rahmat, anugerah Tuhan untuk mengisi lagi kehidupan kita. Seperti kalau HP orang cas lagi, nah hari Minggu orang cas lagi kehidupan kita, terutama kehidupan rohani kita. Pada hari Minggu ini, hari Minggu biasa ke-17 dalam liturgi kalender Gereja Katolik seluruh dunia, dengan bacaan yang kita dengarkan tadi dari tahun C. Dan pada hari Minggu ini kita juga merayakan hari orang tua, hari kakek dan nenek sedunia yang sudah ditetapkan oleh Paus Fransiskus sebelumnya, dan setiap tahun kita rayakan itu. Untuk apa? Untuk mengenang dan bersyukur orang jadi begini seperti sekarang ini karena orang tua kita, karena kakek dan nenek kita. Rupa-rupa warisan yang kita peroleh, baik secara material, jasmani, tapi terutama warisan rohani, yaitu iman, harapan dan kasih. Orang timur terima dari orang perintis, dari orang leluhur, dari orang tua, dari orang kakek dan nenek. Saudara-saudara terkasih, karena itu maka dalam Gereja Katolik secara khusus hari Minggu, dan inilah hari Minggu yang dipersembahkan untuk mensyukuri dan mendoakan kakek dan nenek dan orang tua kita. Sehingga dengan demikian kita juga dengan perayaan ini diingatkan akan apa yang menjadi tugas kita. Kita sudah menerima banyak anugerah karunia, dan selayaknya kita menanggapi karunia itu dengan melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita setiap hari. Dan pada hari Minggu ini secara khusus di paroki Santo Yohanes Penginjil Laiki BKRI merayakan ulang tahunnya yang ke-60. Dan ulang tahun ke-60 ini dalam bingkai perjalanan dari BKRI di Sulawesi Utara ini sebagai organisasi wanita Katolik Republik Indonesia di Sulawesi Utara ini, ulang tahun juga yang
tahun ini pada tahun ke-75 dengan kehadiran dari Presidium, Ketua dan Presidium BKI Sulawesi Utara. Ini mengingatkan kita bahwa 60 tahun ini dalam bingkai perjalanan BKRI di Sulawesi Utara yang ke-75 tahun ini pada bulan September nanti. Berarti 15 tahun kemudian berdiri BKRI cabang paroki Laikip. Dan tentu kita ingat juga ini dalam bingkai yang lebih besar lagi, karena tahun lalu BKRI Wanita Katolik Republik Indonesia merayakan perjalanannya selama 100 tahun. Wow, berarti itu lebih dulu dari kemerdekaan Indonesia yang tahun ini kita merayakan ulang tahun 80. Nah, BKRI 20 tahun, lebih dulu 21 tahun lebih dulu hadir di Nusantara ini. Belum ada Republik Indonesia waktu itu, tapi itu Nusantara masih di bawah pemerintahan Belanda. Tapi luar biasa, orang perempuan Indonesia waktu itu, orang-orang pribumi, katakan pribumi, inlanders dalam bahasa Belanda, menyadari bahwa orang mesti berkiprah. Masa orang masih begini-begini waktu itu kan? Dan karena itu maka 101 tahun ya, berarti sudah 101 tahun yang lalu wanita-wanita perempuan Katolik di Indonesia menyadari mereka punya identitas siapa kita ini. Perempuan wanita Katolik, hendaknya kita juga berkiprah dan memberikan kontribusi di dalam perjalanan dari Nusantara ini di bawah, masih di dalam bawah pemerintahan Belanda waktu itu, penjajahan Belanda. Dan dengan demikian tentu ini menjadi batu-batu apa ya? Batu-batu pijak kemerdekaan Indonesia. Sebab kita tahu 4 tahun sebelumnya pemuda mengadakan sumpah pemuda bahwa kita ini satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Luar biasa, orang-orang muda lebih dulu dari perempuan-perempuan ini. So menyadari siapa kita ini. Kita ini satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa di dalam sumpah pemuda. Yang menjadi pijakan-pijakan bagi bapak-bapak bangsa kita untuk terasa kuat. Orang muda ini menyadari siapa mereka. Perempuan-perempuan ini menyadari siapa mereka ya. Dalam sejarah, aliran sejarah dari Raden Ajeng Kartini yang tertahu dengan dia punya ungkapan yang menggelegar, habis gelap terbitlah terang. Wanita-wanita harus bangkit. Saudara terkasih, perayaan ini 60 tahun perjalanan BKRI cabang Santo Yohanes Penginjil Laikip ini dirayakan pada hari Minggu ini, bertepatan dengan Hari Orang Tua, Kakek dan Nenek Sedunia. Dengan bacaan-bacaan tadi sebagai inspirasi, sebagai motivasi yang mendorong kita untuk mari kita melanjutkan perjalanan kita bersama umat Katolik di paroki ini, wanita Katolik cabang Santo Yohanes Penginjil Laikip, dalam kebersamaan dengan wanita Katolik Sulawesi Utara dan Indonesia, dan tentu kita umat yang merayakan Hari Orang Tua, Kakek dan Nenek sedunia ini. Baca dan paham, mengerti, maka itu pasti akan menggerakkan hati kita dan akan memberikan motivasi untuk melaksanakan, bukan hanya mendengarkan, membacakan firman Tuhan, tapi juga melaksanakan seperti katakan, bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan dengan berkobar-kobar, berapi-api, tapi mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Ini yang akan berkenan pada Tuhan. Ini yang akan diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, bacaan hari ini mengajak kita untuk fokus pada apa? Pada doa. Doa yang adalah permohonan. Doa juga adalah syukur. Doa itu adalah juga pujian. Dan pada hari ini kita mendengarkan murid-murid Yesus minta kepada Yesus, minta. Jadi, bukan cuma tunggu-tunggu, jaga belengkok,
jangka bola datang, tapi memang minta, mengejar, minta, memohon, Tuhan ajarilah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Ini mata, optik, ya. Dan sin berarti apa? Sin berarti bersama. Jadi dilihat dengan mata bersama. Dan karena itu adalah Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Nah, orang tahu C, karena itu dibacakan yang Injil Lukas yang lebih sederhana. Tapi intinya sama, yaitu berdoa. Dan doa itu salah satu bentuk doa, bukan hanya satu-satunya, yaitu memohon. Karena ada juga doa pujian, ada juga doa syukur, ada juga doa sembah bakti. Ini luar biasa kekayaan doa ini. Nah, sekarang doa permohonan, karena fokus pada doa permohonan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, yang mencari akan mendapat, dan yang mengetuk akan dibukakan pintu baginya, dan seterusnya. Mana mungkin bapak mana di antara kamu yang memberi anaknya seekor ular kalau anaknya minta ikan? Tapi kalau sebenarnya ini ular, jadi makanan kan? Ular patola, ular apa itu? Atau kalau centini, binatang yang menggigit dan beracun. Kalau dia minta telur. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, kenapa gereja Katolik mengingatkan orang akan orang tua dan kakek? Coba bayangkan, siapa merencanakan nanti di bumi ada roh itu, bukan? Tapi lahirlah anak ini selama 9 bulan dalam kandungan. Lalu dia diberi nama Benedictus, tambah lagi Stefanus, dan tambah lagi nama-nama di rumah Roni. Nah, karena ini apa ini ya, sistem marga laki-laki, sistem laki-laki, lalu diberi tambah untung, ya Papa untung. Di tempat lain memberikan marga dari ibunya. Ada budaya memberikan marga ibunya. Kalau orang Jawa tanpa marga, ingin tahu keturunan mana kan? Nanti ketika baca di silsilah, tahu dia dari Diponegoro atau Imam Bonjol atau dari siapa kan ya? Saudara-saudara yang terkasih. Nah, dalam bacaan ini kita mendengarkan bagaimana orang ingat-ingat, minta ingat-ingat. Orang jadi begini karena ini kita belum berjasa apa-apa. Coba bayangkan kita baru lahir, masih bocor-bocor, masih merah, belum makan, belum ada pengetahuan. Tapi orang tua sudah mengandung, mandi, kemudian melahirkan, luar biasa di penderitaan ini. Tapi kemudian lahir kehidupan baru, anak yang baru. Kita belum tahu apa-apa. Mati dan mandi sudah merawat, membentuk, mendidik, ya. Belum ada jasa apa-apa, belum berprestasi, belum punya indeks prestasi, ya. Belum punya kebaikan, perbuatan-perbuatan baik, tapi luar biasa orang sudah terima banyak. Dan inilah yang orang lihat supaya orang beriman anugerah Tuhan kepada kita sekalian. Tanpa belum orang minta, orang sudah dapat banyak. Apalagi kalau orang minta, seperti yang Yesus ajarkan, minta, carilah, dan ketuklah, maka kamu akan mendapat. Memang kadang-kadang tidak otomatis dapat. Orang perlu waktu, perlu sabar, dan karena itu Yesus mengakhiri dengan mengatakan bahwa jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Ini Roh Kudus, Roh Yesus sendiri, Roh Bapa. Ini Roh Kudus adalah Roh Bapa, Roh Yesus yang menyatu di dalam hati kita. Ini anugerah yang besar. Dan Roh Kudus seperti Yesus katakan akan mengantar kamu kepada seluruh kebenaran. Wow, ini anugerah yang luar biasa. Yaitu Roh Kudus yang tadi Yesus katakan
Apalagi Bapa di surga akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Semoga demikian. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa di surga dengan penuh kepercayaan seperti Yesus ajarkan, dengan sekali lagi menyampaikan doa-doa berikut ini. Marilah kita berdoa untuk Bapa Suci, para uskup, para imam, biarawan dan biarawati. Semoga mereka mendoakan umat Allah dalam roh dan kebenaran, serta membuktikan kejujuran doa mereka dalam kata dan perbuatan terhadap orang lain. Marilah kita semoga masyarakat kita semakin teguh berdoa dengan rendah hati, bukan dengan maksud mencari popularitas dan pujian semu. Marilah kita dan semua orang. Semoga doa kami tidak menjadi pelarian dari kenyataan hidup atau dari keterlibatan, tetapi demi keselamatan sesama manusia yang menderita. Marilah kita semangat dan kekuatan dalam menjalani hari tua dengan sukacita dan harapan, dihindarkan dari kesepian dan kepahitan, serta diberikan kesehatan dan kesembuhan kepada mereka yang sakit. Marilah kita serta
kakek, nenek, dan orang tua setia. Orang tepuk tangan untuk kakek, nenek, dan selamat kepada DKRI Cabang Santos Yohanes Penginjil lainnya. Tepuk tangan juga untuk pimpinan semua anggota baik di pusat paroki maupun di ranting-ranting. Dan selamat juga kepada mereka yang berhari ulang tahun tadi, ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, dan ya terutama 2 hari yang lalu pastor paroki dalam ulang tahunnya. Luar biasa pada berkat yang diberikan kepada kita sekalian dengan kehadiran para tokoh masyarakat, Bapak Singal, Oma, dan juga dari aparat keamanan hadir juga dengan kita Kepala Bidang SDM Polres Minahasa Utara bersama dengan Polsek. Luar biasa, dan undangan sekalian, dukungan dari berbagai pihak. Mari kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa dan terkasih memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.